Shalom Bapak Ibu sekalian yang Tuhan berkati. Pada kesempatan ini jumpa lagi saya dengan Pendeta Abe di dalam program Faith to Faith. Saya ingin membagikan mengenai hal yang penting di dalam kenaikan Tuhan ke sorga. Tanggal 13 bulan ini kita merayakan kenaikan Tuhan ke sorga. Dan tentunya banyak sekali juga pertanyaan mengenai hal ini. Mengapa Tuhan meninggalkan para murid dan naik ke sorga? Tentu ada tujuan yang sangat penting. Nah, minimal saya ingin menyampaikan 3 hal penting kenapa Yesus naik ke sorga. Makna apa yang bisa diambil pada kenaikan Tuhan ke sorga? Bagaimana dia bisa berpisah dengan murid-murid yang dia kasihi, murid-murid yang betul-betul dia pilih sendiri dan orang-orang yang dekat dengan dia. Kenapa dia harus berpisah setelah dia bangkit dari antara orang mati? Nah, Alkitab menjelaskan yang pertama yang bisa kita dapat dari makna ini adalah Yesus pergi, dia berkata bahwa dia menyediakan tempat bagi mereka. Alkitab berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat yang kedua bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jelas di sini bahwa Yesus pergi menyediakan tempat bagi kita, dan apabila tempat itu sudah selesai, dia akan membawa kita ke situ. Saya percaya janji Tuhan ini bukan PHP ya. Bukan pemberi harapan palsu. Karena ribuan tahun yang lalu Alkitab juga bernubuat tentang Kristus. Dan dia menggenapi di dalam Kristus. Di mana firman itu telah menjadi manusia. Dan saya percaya penggenapan seluruh perjanjian lama pada Kristus itu terjadi. Mulai lahirnya di mana, bagaimana hidupnya, dan bagaimana dia mati, dan seperti apa. Semua penggenapan, semua digenapi di dalam Kristus. Kalau ribuan tahun saja nubuatan itu sudah disampaikan oleh para nabi dan digenapi pada Kristus, maka kita tahu bahwa Kristuslah firman yang turun. Dan dia bukan memiliki firman, dia tuh firman itu sendiri. Ya. Maka saya percaya ketika Yesus sedang berbicara kepada para muridnya, dia tidak berbicara sesuatu dusta, tetapi dia bicara tentang kebenaran. Dia berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu, dan di mana aku berada, kamu pun berada. Oh, haleluya. Di sini ada tersurat ya, bahwa ada janji Tuhan bahwa di mana Tuhan berada, kita berada. Kita bersyukur bahwa orang Kristen kalau akhirnya dia meninggal atau dia mati, dia tidak kemana-mana. Dia pergi di mana tempat Tuhannya berada. Dan saya percaya kalau ada orang yang sudah mendahului kita pergi, berarti sudah ada tempat bagi dia. Bagi orang percaya tidak ada keraguan sama sekali. Ya, tidak ada orang Kristen yang gentayangan, orang Kristen yang tidak tahu tempatnya, mati penasaran dan sebagainya. Ya, kita membuat teori-teori di mana orang mati itu seperti apa. Alkitab dengan jelas berkata bahwa orang yang pergi ke sana di mana Tuhan itu berada. Jadi kita orang Kristen tidak perlu merasa takut dengan kematian atau merasa takut dengan nanti ajal akan menjemput kita dan sebagainya. Nggak perlu takut. Itu hanya perpindahan dari yang tidak kekal kepada yang kekal.
Karena kita tahu bahwa orang yang percaya kepada Tuhan pasti berada di tempat di mana Tuhan itu berada. Dengan naiknya Tuhan ke sorga, kita tahu bahwa ada tempat bagi orang percaya. Dimaknai bahwa Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Yang berikutnya, apa arti kenaikan Tuhan ke sorga? Yang kedua adalah bahwa kenaikan Yesus ke sorga supaya Roh Kudus bisa turun dan menyertai orang percaya. Begitu dibatasi oleh kemanusiaan Kristus ketika menjadi manusia, sehingga ketika dia berada di Yerusalem, berada di tanah Israel, dia tidak berada di mana-mana. Sebagai manusia, dia membatasi diri sedemikian rupa jadi sama seperti kita. Tetapi justru pada waktu dia naik ke sorga, dia meminta kepada Bapa supaya Roh Kudus menyertai tanpa batas. Tanpa batas. Sehingga itu sebabnya dia berjanji, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Penyertaan ini sebenarnya mengindikasi bahwa akan ada kehadiran Roh Kudus yang tidak membiarkan kita yatim piatu, tapi dia menyertai kita, bahkan penyertaannya sampai di akhir zaman. Yesus bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Rasul Paulus ingin membunuh orang Kristen, ingin membinasakan yang dianggap sekte Kristen waktu itu. Bahkan disebut Kristen, ya, sebuah ejekan pengikut Kristus. Dan Paulus ingin memusnahkan semuanya. Tapi justru dia berjumpa dengan Yesus. Ini membuktikan bahwa Kristus itu tidak mati. Kristus terangkat ke surga, hadir di mana-mana. Bahkan dia juga hadir di dalam setiap pribadi orang Kristen melalui kehadiran Roh Kudus. Jadi kita tahu bahwa tidak ada batas lagi ketika Yesus naik ke sorga. Sehingga dia bisa menyatakan dirinya pribadi sendiri, atau melalui Roh Kudus yang terus berbicara dan menuntun orang percaya dan tinggal dalam hati orang percaya. Keunggulan ketika dia naik ke sorga, maka kehadirannya itu lebih luas lagi. Tak terbatas kehadiran Allah bagi gerejanya melalui Roh Kudus. Di dalam Yohanes 16 ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi sekarang saudara-saudara, peranan Roh Kudus begitu penting di akhir zaman bagi gereja Tuhan. Maka saudara-saudara, kita harus tahu bahwa Roh Kudus tetap bekerja. Roh Kudus bukan Allah yang mati, Allah yang dapat dibatasi. Lalu kita berkata, oh sekarang sudah tidak ada lagi mujizat, sudah tidak ada lagi tanda-tanda heran, sudah tidak ada lagi pewahyuan. Kristus berbicara melalui Roh Kudus dan mengingatkan kebenaran firman Tuhan. Tentu bukan berarti kita harus menulis kitab yang baru karena wahyu tidak berhenti lagi, kita harus menulis. Bukan begitu maksudnya. Tapi Roh Kudus bekerja melalui firman Allah. Dia mengingatkan, menginsafkan dunia. Dia berbicara firman Allah, mengingatkan firman Allah. Dia masih berbicara yang tidak bertentangan dengan firman yang tertulis tentunya. Meneguhkan semua kebenaran-kebenaran yang ada dalam Alkitab. Karena Roh Kudus akan menuntun engkau dalam seluruh kebenaran. Jadi tentu Roh Kudus tidak berbicara menurut keinginannya, tetapi berbicara meneguhkan semua firman Allah. Dan saya percaya Roh Kudus masih bisa dan masih terus bekerja sampai hari ini. Menyertai orang percaya itu berarti ada sesuatu hubungan. Ya, bukan hanya sekedar berjalan bersama, tapi kita juga bisa membangun hubungan yang dekat dengan Allah melalui Roh Kudusnya. Jadi orang percaya tidak boleh lepas dari Roh Kudus. Bahkan dia disebut dengan penolong yang lain, allos prakletos.
seorang penolong yang sama dengan Kristus, yang sehakikat dengan Allah, yang kita kenal dia dengan pribadi Roh Kudus. Kenapa dia sebut pribadi? Karena dia juga punya perasaan. Mereka bisa mendukakan dia, mereka bisa menentang dia. Maka secara tidak langsung kita menyatakan bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang ketiga. Walaupun demikian kita tidak percaya tiga Allah. Kita percaya Allah itu esa dan menyatakan diri dalam tiga pribadi. Jadi bukan Allah yang masuk akal ya, tapi Allah yang benar. Seringkali kita mencoba supaya jauh lebih masuk akal ya. Tapi sebenarnya kita tidak percaya Allah yang kita coba jelaskan dengan cara masuk akal. Tapi kita mau jelaskan dengan cara Alkitab menjelaskannya. Jadi Allah itu menyatakan diri. Yang esa itu. Yang ehad itu menyatakan diri dalam tiga pribadi yang kita kenal dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita tidak mengenal tiga Allah. Tapi kita mengenal Allah yang menyatakan diri dalam tiga pribadi. Dan itu cara Allah. Perhatikan, itu cara Allah menyatakan dirinya. Kalau kita mencoba untuk menghapus ini, maka kita kehilangan penyataan-penyataan Allah yang luar biasa. Anda tidak akan mengenal Allah Bapa di surga tanpa Anda mengenal Yesus Kristus. Itu omong kosong. Anda tidak mungkin bisa mengenal Allah tanpa Anda mengenal Yesus. Itu sebabnya kalau orang menerima Allah tapi menolak Yesus Kristus, maka dia tidak akan bisa berjumpa dengan Allah karena memang dia dianggap tidak mengenal Allah. Dan Allah menyatakan diri hanya melalui Yesus Kristus. Dan sekarang Roh Kudus membawa kita ke dalam seluruh kebenaran, seluruh pengetahuan juga mengenai Allah di dalam Yesus Kristus melalui Roh Kudus yang selalu membawa kita dan mengingatkan kita semua kebenaran firman Tuhan. Ada kebenaran yang tertulis yaitu firman Tuhan, ada kebenaran yang hidup yaitu Yesus Kristus, ada kebenaran yang dinyatakan kepada kita adalah pewahyuan, dan itu akan melengkapi gereja untuk menjadi dewasa di dalam Dia. Yesus terangkat ke sorga. Lebih baik, kata Yesus, supaya Roh Kudus menyertai orang percaya. Haleluya. Yang berikutnya, saudara-saudara, kenaikan Tuhan ke sorga itu jelas sekali bahwa dia terangkat dan dilihat oleh para rasul dan para murid yang lain. Yesus terangkat ke sorga. Itu sesuatu yang nyata. Artinya bahwa sorga itu bukan halusinasi atau mimpi orang yang mati, bukan. Surga itu nyata. Yesus terangkat dengan arahnya ke surga. Terangkat ke surga. Maka surga itu bukan halusinasi, tapi ada sebuah tempat, kata tempat, ada sesuatu yang bisa ditinggalin. Kita bisa tinggal di sana. Dalam penjelasan kitab Wahyu ada langit dan bumi yang baru. Itu gambaran secara utuh di mana Tuhan akan membuat kesempurnaan kembali. Langit dan bumi yang lama ini akan digulung seperti kertas. Dan akhirnya Tuhan akan membuat tempat yang jauh dibesarkan begitu rupa mungkin. Akhirnya ada langit yang baru, bumi yang baru. Di mana kita bisa hidup di sana. Kita tidak tahu ini seperti apa. Tetapi Alkitab menjelaskan bahwa ada satu tempat di mana aku pergi menyediakan tempat dan sorga itu nyata. Yang ketiga, kenaikan Tuhan ke sorga menjelaskan kepada kita bahwa sorga itu ada. Dan puji Tuhan, oleh sebab itu kita bersyukur. Kita punya Allah yang memiliki sorga. Sorga adalah miliknya. Aku pergi di tempat di mana aku berada. Aku pergi kepada Bapa. Aku datang dari Bapa dan pergi kepada Bapa. Itu artinya bahwa ada sesuatu yang kekal di sana. Di mana sebelumnya Kristus ada di sana. Aku datang dari atas. Ini menunjukkan bahwa Kristus kekal adanya.
Jadi sebelum dia jadi manusia, dia sudah jadi Allah. Bukan jadi Allah, dia sudah Allah. Bukan konsili Nicea tahun 300-an lalu dia berkata, wah mereka membuat Yesus jadi Allah. Yesus tidak diangkat jadi Allah. Konsili Nicea meneguhkan. Tapi dia tidak mengangkat Yesus jadi Allah. Yesus Allah pada mulanya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kalau firman itu adalah Allah, maka firman tidak diciptakan. Firman menciptakan segala sesuatu. Kalau firman itu diciptakan, pertanyaannya, dengan firman yang mana yang menciptakan firman itu sendiri? Nggak ada. Karena firman itu tidak diciptakan, maka firman itu adalah Allah. Bagaimana mungkin firman itu diciptakan? Nah, firman yang kekal itu, yang bersama-sama dengan Allah itu, yang menyatu dengan Allah itu yang tidak bisa dipisahkan, itu menjelma menjadi manusia dan hadir dan memperkenalkan Allah kepada kita melalui dirinya sendiri yang adalah Allah. Jadi kalau orang mau mengenal Allah tapi tidak mengenal Kristus yang adalah Allah, bagaimana dia bisa mengerti Allah? Dia mengerti Allah pada Allah itu sendiri. Bagaimana dia mengenal Allah kalau Allah itu tidak kembali menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus? Pernah siapa menolak Yesus? Dia tidak pernah mengenal Allah. Bahkan dia tidak diselamatkan. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tidak seorang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya mau beritahukan, ada mungkin banyak cara orang beragama, tapi tidak punya banyak cara untuk ke surga. Mungkin ada banyak cara orang berbakti. Berbakti ya, beribadah. Modelnya macam-macam. Ya, bahkan di Kristen saja macam-macam. Ada yang tepuk tangan, ada yang angkat tangan, ada yang berdoa sambil goyang-goyang. Terserah. Tetapi kalau Anda tidak mengenal Kristus, maka mungkin banyak jalan untuk beragama, banyak jalan juga untuk beribadah, banyak pola, banyak liturgi mungkin. Tapi kalau bukan Yesus inti dari semua ibadah kita, maka saya kasih tahu dengan jujur, Anda tidak akan sampai kepada Bapa kalau bukan melalui Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah kenaikan Tuhan pada hari Kamis, dan Tuhan memberkati kita semua. Saya menyapa Anda yang berada di Indonesia Gereja Tuhan, yang ada di luar negeri, yang ada di Malaysia, yang ada di Singapura, yang ada di Amerika, yang ada di Jerman, yang ada di mana saja. Ya, saya lihat ada banyak teman-teman. Saya mau beritahukan hari ini, Yesuslah jawaban kita. Dia pergi supaya kita mengalami Tuhan melalui Roh Kudus, dan di mana Dia berada, kita pun berada. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.